Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terkirimkan selalu kepada junjungan kita, qudwah dan uswah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak dan ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah. Melanjutkan pembahasan kita dari tafsir suratil A'la. Kita telah jelaskan sampai pada ayat yang ke-13, di mana ayat ini mulai dari ayat yang ke-12 sampai 13 menjelaskan akibat dari orang-orang yang menolak nasihat dan peringatan dari Allah. Kemudian di ayat yang ke-14, 15 ini menjelaskan tentang akibat dan kesudahan dari orang-orang yang menerima nasihat, menerima peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah berfirman di ayat yang ke-14, qad aflaha man tazakka. Sungguh kata Allah, telah beruntung. Siapa yang beruntung? Man tazakka, orang yang mensucikan dirinya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan telah beruntung orang-orang yang senantiasa berzikir, menyebut nama Tuhannya, kemudian dia mengerjakan sholat. Inilah keberuntungan bagi orang-orang yang mau menerima nasihat dan peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia akan mendapatkan al-falah, keberuntungan, kesuksesan di dalam hidup ini. Kehidupan di dunia, kehidupan nanti di alam barzakh, dan kehidupan nanti di akhirat. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Dia akan menjadi orang yang sukses. Dan kesuksesan tersebut tidak akan mungkin didapatkan kecuali manakala dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka al-falah, keberuntungan dan kesuksesan, inilah harapan setiap mukmin, bahkan harapan semua manusia. Ada manusia yang tidak mau sukses? Tidak ada. Semua manusia ketika ditanya mau ndak jadi orang sukses, pasti jawabannya sama, mau jadi orang sukses. Akan tetapi kebanyakan manusia memandang kesuksesan itu, menilai kesuksesan itu dari materi, dengan dunia. Ketika sudah banyak harta, sudah tinggi kedudukan, maka itu orang yang sukses. Sementara kalau dia miskin, tak punya harta, tak punya kedudukan, walaupun dia sering sholat, walaupun sholatnya di masjid,
walaupun dia sering sedekah, walaupun dia masuk ke pondok pesantren, belajar agama, tapi kalau masih miskin, belum katanya jadi orang sukses. Karena mereka memandang kesuksesan itu dengan dunia, mereka memandang kesuksesan itu dengan materi. Sementara sukses menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti itu. Lihat ayat ini menerangkan tentang kesuksesan itu. Orang yang sukses itu bagaimana cirinya? Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kesuksesan itu kata para ulama, huwal fauzu bil matlub wan najatu minal marhub. Yang namanya sukses adalah beruntung dengan mendapatkan semua yang diinginkan dan selamat dari apa yang tidak disukai, dari segala yang dibenci, dari segala yang memudaratkan. Selamat dia dari itu, maka itulah orang yang sukses. Dan ukurannya bukan materi, ukurannya bukan pangkat dan jabatan, ukurannya bukan dunia, tapi barang siapa yang semakin dekat dengan Allah, itulah orang yang sukses. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan ciri-ciri kesuksesan itu. Ayat ini dan ayat berikutnya, qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguatkan kesuksesan orang ini dengan menyebutkan kata qad. Kata qad dalam bahasa Arab litaukid namanya, untuk menegaskan, untuk menekankan, sungguh, betul-betul, jangan ragu. Inilah orang yang beruntung, dan jangan pernah ragu dengan dia. Ini makna dari ayat ini. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Mensucikan dari apa? Tidak disebut dalam ayat ini mensucikan dari apa. Nah, sehingga kalau ada ayat semacam ini dipahami dengan keumumannya. Mensucikan dengan seluruh makna pensucian diri. Mensucikan dari jiwa yang buruk, mensucikan diri dari akidah yang rusak, mensucikan diri dari akhlak yang jelek, mensucikan diri dari perkara-perkara yang kotor yang menghinggapi hati, berupa ujub, sombong, takabur, cinta dengan ketenaran, cinta dengan kedudukan, cinta dunia secara berlebihan, riya, sum'ah, dan lain sebagainya. Jadi ayat ini memberikan makna keumuman dengan seluruh makna pensucian. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Kesimpulannya kata para ulama, orang yang mensucikan dirinya itu, dia sucikan dirinya lahir dan batinnya. Bukan dia mensucikan lahirnya saja, tapi batinnya dia tinggalkan. Atau mensucikan batinnya saja, tapi dia tidak hiraukan zahirnya. Orang yang suci, suci lahir dan batin. Nah, itulah orang yang mensucikan diri namanya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kata para ulama lebih mendalam lagi, yang namanya pensucian diri itu harus dilakukan baik antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaitannya hubungannya dengan Allah. Kemudian pensucian diri antara dia dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan Nabi SAW, dan pensucian diri antara dia dengan sesama manusia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi ketika dikatakan qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya, maksudnya bahwa telah beruntung orang-orang yang mensucikan lahir dan batinnya, sehingga dengan itu dia beruntung
dan menjadi orang-orang yang sukses dengan mendapatkan semua yang dia inginkan dan terhindar serta selamat dari segala yang ditakuti dan dikhawatirkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau masih ingat, ayat ini mirip dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Asy-Syams. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9. Qad aflaha man zakkaha. Kalau ayat ini apa? Qad aflaha man tazakka. Mirip kan? Hanya kalau di sini disebutkan dalam bentuk tazakka. Kalau di surat Asy-Syams zakkaha. Itu berasal dari kosakata yang sama, yaitu dari kata tazkiyah, pensucian diri. Dan di surat Asy-Syams Allah lebih tekankan lagi, karena di dalam surat Asy-Syams sebelum Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha, Allah kuatkan dengan beberapa sumpah. Perhatikan dalam surat Asy-Syams itu, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan sinarnya di waktu duha, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengiringinya, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila menampakkannya, wal laili idza yaghshaha, demi malam apabila menutupinya, was samai wa ma banaha, demi langit beserta bangunannya, wal ardi wa ma tohaha, demi bumi beserta hamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa beserta penyempurnaannya. Ini sumpah semuanya. Kemudian Allah tegaskan, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah ilhamkan kepada hati itu, kepada jiwa itu, jalan kefajirannya dan jalan ketakwaannya. Baru Allah sebutkan ayat ini, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kemudian Allah balas, wa qad khaba man dassaha, dan telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Ada korelasi ayat ini dalam surat Al-A'la dengan surat Asy-Syams itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang mensucikan dirinya, dia mensucikan dirinya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Sucikan hati ini dari segala peribadatan-peribadatan, penghambaan-penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab perkara yang paling besar Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di dalamnya adalah ketika hamba memperhamba kepada selain Allah. Ketika hamba menyerahkan ibadah yang harusnya kepada Allah diberikan kepada selain Allah. Disinilah timbul kata syirik itu. Ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berlepas diri dari kesyirikan dan dari dirinya yang telah melakukan kesyirikan. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dan itu menunjukkan bahwa dia belum mensucikan hatinya dari najis-najis kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling dasar dulu. Sebab para nabi dan para rasul diutus untuk mensucikan manusia dari yang namanya peribadatan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam bentuknya. Syirik baik yang besar maupun yang kecil, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, baik yang lahir maupun yang batin, baik syirik dalam ucapan, perbuatan maupun dalam keyakinan. Kita serahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Kita sholat hanya untuk Allah. Kita sedekah karena Allah. Kita menyembelih karena Allah. Kita bernadar karena Allah. Kita berdoa hanya kepada Allah. Inilah orang yang bertauhid itu. Dia meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang pantas dan layak untuk disembah. Selainnya tidak berhak, selainnya tidak pantas.
Allah Subhanahu wa taala pencipta satu-satunya, penguasa satu-satunya, pengatur alam semesta satu-satunya. Allah tidak berserikat di dalamnya. Allah memiliki nama-nama dan sifat yang sangat agung, yang sangat mulia, yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, pasti tidak serupa dengan makhluk dan tidak boleh dimiliki oleh makhluk dan tidak boleh disamakan dengan makhluk. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sucikan diri dengan senantiasa mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Jangan sampai tercampur dalamnya riya. Ibadah pengen dilihat, beribadah pengen dipuji, beribadah pengen disanjung dan dibilang. Kapan ibadah kita sudah bercampur dengan itu, maka sia-sia ibadah kita. Kita baca Quran misalnya, supaya dikatakan sebagai orang yang hebat di dalam membaca Quran, dia sum'ah di dalamnya, bisa menghapuskan pahala baca Quranmu. Ini pentingnya keikhlasan itu. Nah, disinilah pentingnya pelajaran tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Sucikan hati kita, sucikan jiwa kita, jangan sampai ada kotoran-kotoran kesyirikan di dalamnya. Itu hati. Kita serahkan bagaimana tawakal kita, bersandarnya hati kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada jimat, bukan kepada sesuatu. Sebab kapan sudah bersandar kepada selain Allah, kepada jimat, man ta'allaqa tamimatan, kata Nabi, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dalam ucapan kita juga harus kita perhatikan. Tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah. Rasulullah bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut." Siapa yang bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah atau dia diam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh ada keyakinan-keyakinan kesyirikan, khurafat, tatayyur, beranggapan-anggapan sial yang tidak pernah ada tuntunannya dan ajarannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sucikan hati dari itu. Demikian pula dari perbuatan-perbuatan maksiat yang Allah Subhanahu wa taala dimaksiati di dalamnya, baik berupa zina, perjudian, minum khamar, berbagai bentuk kezaliman, kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar. Sucikan hati dari situ. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kaitannya bagaimana kita mensucikan diri kita, kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kepada Allah. Kemudian kepada Nabi, antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan, ketika menurunkan wahyunya tidak langsung, tapi melalui perantaraan malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hubungan kita dengan Nabi? Kita wajib mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Bahkan melebihi diri kita sendiri. Melebihi kecintaan kita terhadap diri kita sendiri. Pernah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu Nabi memegang tangannya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata Umar? Apa kata Nabi? Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi. Ya Rasulullah, demi Allah, engkau adalah orang yang paling kucintai melebihi apapun juga kecuali diriku ya Rasul. Kata Umar, kecuali diriku ya Rasul. Apa kata Rasulullah SAW? La ya Umar, bukan seperti itu wahai Umar. Fawalladhi nafsi biyadih, demi Allah, demi yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai saya lebih kau cintai bahkan melebihi dirimu sendiri. Maka mendengarkan itu Sayyidina Umar bin Khattab langsung mengatakan, al-ana ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min nafsi.
Sekarang ini ya Rasul, saya katakan, saya pertegas lagi, demi Allah, engkau adalah orang yang paling aku cintai, bahkan melebihi diriku sendiri. Mendengarkan itu, Rasulullah bersabda, Al-ana ya Umar. Nah, baru sekarang imanmu itu betul, wahai Umar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, maka kecintaan kepada Nabi SAW harus melebihi apapun. Iya. Tidak beriman salah seorang dari kita sampai kita menjadikan Nabi adalah orang yang paling kita cintai. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman, kata Nabi, sampai saya lebih dia cintai daripada orang tuanya, daripada anaknya, bahkan dari seluruh manusia. Nyawa kita terlalu murah, Pak, kalau dibandingkan dengan kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Tidak ada seorang pun yang terlahir di muka bumi ini yang lebih mulia melebihi kemuliaan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak diragukan. Semua umat Islam yang waras akalnya pasti akan menjawab, saya cinta kepada Nabi SAW. Ketika ditanya, apakah kau cinta kepada Nabi? Pasti jawabannya sama, saya cinta kepada Nabi SAW. Bagaimana tidak cinta kepada Nabi? Nah, jasanya Nabi itu lebih banyak, bahkan lebih daripada kedua orang tua kita. Jasanya Nabi SAW melebihi jasa kedua orang tua kita. Ini Rasulullah Muhammad SAW, orang yang pernah mencapai derajat yang paling tinggi, yang malaikat saja tidak bisa mencapai derajat itu. Lihat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di perjalanan malamkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, melewati langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat. Nabi berjumpa dengan para nabi itu. Di langit pertama, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Di langit yang kedua, Nabi berjumpa dengan Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya alaihi wassalatu wassalam. Di langit yang ketiga, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit yang kelima, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit yang keenam, Nabi berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salam. Di langit yang ketujuh, Nabi berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihi salam, bapaknya para nabi. Para nabi, Pak, jenjangnya, tingkatannya hanya sampai langit yang ketujuh. Di atasnya lagi masih ada sebenarnya. Di atasnya langit ketujuh ada Sidratul Muntaha. Nabi naik ke Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha, Nabi disuruh naik lagi. Malaikat Jibril berkata apa? Sampai di sini wahai Muhammad, aku tidak bisa lagi mengantar kau lebih tinggi lagi. Yang bisa dan berhak untuk itu hanya diri engkau sendiri. Maka Rasulullah naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak berselisih para ulama bahwa Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling utama, makhluk yang paling afdal secara mutlak yang ada di permukaan bumi ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, umat Islam tidak pernah berselisih tentang hal tersebut. Umat Islam tidak pernah berselisih tentang hal tersebut. Hanya saja ketika kita mengaku cinta kepada Nabi, harus dibuktikan. Bukan sekedar saya mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak mau mengikuti jalannya Nabi SAW. Orang yang cinta kepada Nabi harus ikut jalannya Nabi, mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itulah cinta kepada Nabi. Di antaranya dengan memperbanyak mengingat Nabi. Rasul SAW bahkan disebutkan oleh para ulama, min alamati hubbir rasuli dawamu dzikrihi fa inna man ahabba syai'an aktsara dzikrahu. Kata para ulama, di antara tanda kau cinta kepada Nabi, kau harus banyak-banyak menyebut Nabi. Karena orang yang cinta kepada sesuatu, pasti dia akan sering sebut sesuatu itu. Kalau sudah cintanya kepada pemain sepak bola, oh yang dicerita itu pemain sepak bola itu. Kenapa? Karena memang cintanya itu. Kalau yang dicintainya adalah orang-orang
artis misalnya, yang paling sering dia cerita itu artis. Tapi kalau orang cintanya kepada Nabi, maka yang paling banyak dia sebut adalah Nabi dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Rasulullah telah menjanjikan, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat untukku 1 kali salawat, Allah bersalawat untuknya 10 kali salawat. Orang yang paling kikir, orang yang paling pelit di dunia ini bukan orang yang tak memberikan hartanya, tapi orang yang paling kikir, kata Nabi, al-bakhilu kullal bukhli. Orang yang paling kikir dengan sebenar-benarnya kikir, man dzukirtu indah falam yusalli alayya. Orang yang tatkala namaku disebut lalu dia tidak mau bersalawat untukku. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Nah, makanya ketika nama Nabi disebut, hukumnya wajib bersalawat. Bersalawat itu asalnya hukumnya sunnah, Pak. Tapi kalau nama Nabi disebut, wajib hukumnya. Kenapa wajib? Rasulullah bahkan mengatakan, rogima anfum ri'im, celaka seseorang, mandukirtu indah, ketika nama saya disebut, falam yusolli alayya, namun dia tidak mau bersalawat untukku. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi kalau kita misalnya berkaitan antara pensucian diri kita dengan Nabi SAW, antara kita dengan Nabi SAW, maka kita harus mencintai beliau melebihi apapun juga yang ada di dunia ini. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ucapan Nabi SAW adalah ucapan yang termulia, sehingga kita wajib mendahulukan ucapan Nabi melebihi apapun juga. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan pernah kau dahului Allah dan Rasulnya. Jangan pernah kau dahului Allah dan Rasulnya. Kalau kau berselisih pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Biarkan Rasul itu menentukan hukum dalam permasalahan yang kamu perselisihkan. Di masa hidup Nabi, kalau ada orang yang mengangkat suaranya melebihi suara Nabi, maka terhapus amal solehnya. Lihat, Pak, saking tidak bolehnya mendahului Nabi. Kalau suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi, terhapus amalan kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, jangan kau mengangkat suaramu melebihi suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajaharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan sebagian kalian mengeraskan suaranya kepada sebagian yang lain. yakni dalam artian jangan kau keraskan suaramu di hadapan Nabi. Kenapa? Bisa terhapus amal solehmu kalau kau mengeraskan suaramu di hadapan Nabi. Jadi mengeraskan suara saja di hadapan Nabi bisa terhapus amalnya, Pak. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Sama ketika kita mendahului apa yang menjadi ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa beliau telah meninggal dunia, semasa beliau telah wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah pensucian kita terkait dengan kita terhadap Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian setelah kita tazkiyah, mensucikan diri kita, hubungannya dengan Allah, kemudian hubungannya dengan Rasulullah, kemudian hubungan kepada sesama manusia. Nah, ini juga tazkiyatun nafs juga namanya. Kita mensucikan diri kita, kaitannya dengan orang lain. Bagaimana caranya? Jangan kau sakiti orang lain, jangan kau sakiti hatinya, baik dengan ucapanmu maupun dengan perbuatanmu. Itulah muslim yang terbaik. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul islami khairun? Ya Rasulullah, siapa muslim yang terbaik itu? Apa jawabnya Rasul? Apakah muslim yang terbaik itu orang yang tak pernah alpa untuk sholat, orang yang sering puasa, orang yang sering sedekah? Ternyata tidak.
Muslim yang terbaik kata Rasul, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, adalah orang yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Nah, itulah muslim yang terbaik. Kalau ada muslim suka ganggu kawannya, suka ganggu tetangganya, suka ganggu temannya, suka menjahili kawannya, nah ini bukan muslim yang terbaik itu. Muslim yang terbaik akan jaga perasaan saudaranya, akan dia jaga perasaan hati kawannya. Jangan sampai dia tersinggung, jangan sampai dia sakit hati, dia jaga itu. Nah, itulah muslim yang terbaik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian muslim seorang yang mensucikan hatinya terkait dengan hubungannya dengan sesama manusia. Dia tidak boleh ada hasad di dalam hatinya, iri dengki kepada orang lain. Dia lihat saudaranya punya ini dan itu, dia iri, dia dengki, bahkan dia kata-katai. Nah, bahkan berandai-andai, berangan-angan dalam hatinya, mudah-mudahan hancur, mudah-mudahan hilang, mudah-mudahan dicuri maling hartanya. Saking dengkinya dia sama saudaranya yang lebih daripada dia. Ini hasad. Inilah penyakit syaitan. Inilah yang pertama yang bisa merusak, yang pernah merusak syaitan, iblis, nenek moyangnya, dikarenakan hasadnya dia kepada Adam alaihi salam. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka sucikan hati dari segala akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang tercela, akhlak-akhlak yang tidak benar. Seorang itu ketika dia berakhlak, Masya Allah, orang-orang akan memujinya, orang-orang akan menyanjungnya, akan disenangi oleh manusia. Betapa baiknya orang itu akhlaknya, betapa sopannya tutur katanya, betapa enak suaranya didengar. Orang senang. Tapi kalau ada orang yang jelek akhlaknya, orang tidak mau dekat-dekat sama dia. Orang akan bicarai dia, bahkan orang bisa gibah dia. Jadi sepulan itu kurang ajar betul dia. Nah, tidak baik ucapannya itu. Iya, ini kalau orang sudah buruk akhlaknya. Kenapa? Dia lupa mentazkiyah dirinya. Ini ayat sering kita baca, qad aflaha man tazakka. Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dengan seluruh makna pensucian tadi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka ini penafsiran para ulama. Ada juga yang menafsirkan ayat ini, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Kata ulama, kata sebagian ulama, zakatul mal, yakni telah beruntung orang yang mensucikan hartanya. Bagaimana cara mensucikan harta? Keluarkan sebagian harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang paling wajibnya keluarkan zakatnya. Yang sunnahnya berinfaklah kamu di jalan Allah. Ini juga masuk dalam ayat ini. Qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan. Mensucikan apa? Mensucikan hartanya juga masuk. Dengan dia keluarkan zakatnya, dia penuhi zakat hartanya. Zakat harta itu wajib pada 4 hal. Yang pertama, emas, perak, dan yang semisal emas dan perak pada hari ini, uang yang kita pegang. Wajib dizakati kalau sudah mencapai nisab dan sudah berlalu 1 tahun. Allah minta 2,5% dari harta yang kau miliki. Kemudian yang kedua, zakat perdagangan. Kalau kau berdagang, maka lihat perdaganganmu, apakah sudah mencapai nisab atau belum. Kalau sudah mencapai nisab, wajib kau keluarkan zakat perdagangan, zakatut tijarah namanya. Yang ketiga, namanya ada zakat pertanian, zakatul hubub wat thimar. Orang-orang bertani ketika sudah mencapai nisab dan ketika sudah panen, wajib juga bayar zakat. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Tunaikan zakatnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dipanen, kalau sudah mencapai nisab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan yang terakhir, zakat yang namanya zakat hewan ternak, zakatul an'am, yang terjadi pada onta, sapi, dan kambing. Nah, itu dikeluarkan zakatnya juga. Nah, ini para jamaah. Jadi ayat ini, qad aflaha man tazakka, ini juga menyinggung tentang zakat kata ulama. Zakat yang wajib. Nah, kalau berbicara tentang zakat yang wajib, zakat wajib itu ada 2.
zakat mal itu yang tadi kita bahas, dan yang kedua zakatul fitri atau yang diistilahkan zakat fitrah yang dikeluarkan setiap akhir Ramadan, di akhir Ramadan, di penghujung Ramadan, sebagai zakat yang juga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini penafsiran dikuatkan oleh Imam Ibnul Musayyab rahimahullahu taala dari kalangan ulama tabi'in. Adapun zakat mal tadi disebutkan oleh Imam Abil Ahwas rahimahullahu taala terkait dengan mensucikan harta dengan mengeluarkannya di jalan Allah, baik dengan zakat harta, zakat yang diwajibkan, atau diinfakkan, dikeluarkan di jalan Allah dengan infak dan sodakoh yang sunnah. Sebagian yang lain ada yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dengan tazakka, orang yang mensucikan dirinya di sini adalah mensucikan dosa-dosanya. Bagaimana cara mensucikan dosa? Dengan dua hal, istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu juga mensucikan diri. Kenapa? Karena yang namanya dosa, maksiat itu mengotori jiwa, Pak. Nah, sucikan jiwamu, sucikan hatimu dengan memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dua kalimat sering kita dengar ini, istighfar dan taubat. Apa bedanya? Istighfar itu artinya tolabul makfirah, minta ampunan. Orang disuruh istighfar, astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah. Kalau tobat artinya ruju'un ilallah, rujuk kembali kepada Allah dari tadinya bermaksiat menuju kepada ketaatan. Tobat itu lebih tinggi derajatnya daripada sekedar istighfar. Karena tobat disyaratkan 3, Pak. Yang pertama, kau berhenti dari dosamu. Yang kedua, kau sesali dosamu. Yang ketiga, kau berazam, berkeinginan kuat untuk tidak mau lagi mengulangi yang namanya dosa itu. Inilah tobat. Dan yang namanya istighfar tidak disyaratkan 3 ini. Yang penting kalau kau berbuat dosa, segera beristighfar kepada Allah. Jangan kau nanti-nantikan. Nanti sajalah Ustaz, nanti tunggu Ramadan baru istighfar. Yang namanya istighfar itu wajib disegerakan. Ketika kau berbuat dosa, segera langsung istighfar. Tidak menunggu nanti dia. Tidak menunggu nanti. Nantilah Ustaz saya beristighfar, saya tobat, tunggu pensiun. Nantilah tunggu tua Pak Ustaz, baru saya nanti taubat. Nah, kalau datang ajalmu di saat belum kau taubat, bagaimana? Nah, ini masalahnya. Makanya para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, orang yang mensucikan dirinya, dia sucikan darinya dari segala kotoran-kotoran dosa dengan cara istighfar dan perbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, inilah ayat yang ke-14 ya, terkait dengan ciri orang yang beruntung, orang yang sukses. Yang pertama, dia yang mensucikan dirinya. Nah, di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-15, ini akan kita sebutkan insyaallah ta'ala terkait dengan ciri yang berikutnya. Orang yang sukses itu adalah orang yang banyak mengingat Tuhannya dan orang yang sering mengerjakan ibadah sholat. Nah, bagaimana itu? Naam, akan kita sebutkan insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang biidznillah. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.